Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ismi Aurora Bebrian, Rokmun Tasjil Ihda Asyara. Ana min faslil alif. Fi hadzal video sana bahas an al-qiraatil jahriyati. Baiklah, pada video saat ini saya akan membahas mengenai al-qiraatul jahriyatu, membaca nyaring. Awalan al-qiraatul jahriyatu. Pertama, membaca nyaring. Tu'tabarul qiraatul jahriyatu maharatan khassatan yumkinu ayyakuna ta'allumuha ghayatan fi haddi dzatihi. Membaca nyaring dianggap sebagai keterampilan khusus yang pembelajarannya dapat menjadi tujuan tersendiri. Wa yumkinu aidan ayyakuna wasilatan aw marhalatan min marahili ta'allumil maharatil kulliyati lil qiraati. Dan juga dapat menjadi sarana atau tahapan mempelajari keterampilan membaca. Fal qiraatul jahriyatu yunzaru ilaiha ka khutwatin ula wa daruriyatin lil qiraatis shamitati wa lil kitabati aidan. Secara keseluruhan, membaca nyaring dipandang sebagai langkah pertama dan perlu dalam membaca dan menulis. Idh qabla ayyatamakkanal muta'allimu min adai hadainan nasyataini la budda an tata'akkada ladaihi bisyakhlin tamil alaqatu baina sawti wa ramzihil kitabi. Sebelum pembelajar dapat melakukan kedua kegiatan tersebut, hubungan antara bunyi dan lambang tertulisnya harus dipastikan sepenuhnya. Innal qiraatal jahriyata mufidatun jiddan fil marahilil ula lita'allumil lughati. Membaca nyaring sangat berguna pada tahap awal pembelajaran suatu bahasa. Li'annaha tutihu fursatan kabiratan litadarrubi 'alan nutqis sahihi bihaitsu tuaddi ila ta'silil irtibatati baina nutqis sauti wa ramzihil makhtubi. Karena memberikan kesempatan besar untuk melatih pengucapan yang benar yang mengarah pada pemantapan hubungan antara pengucapan suatu bunyi dan simbol tertulisnya. Walidzalika yuqalu innahu yanbaghi an taqsiru marhalatul qiraatil jahriyati 'alal marahilil ula faqad min ta'allumil lughati. Oleh karena itu, dikatakan bahwa tahap tersebut membaca dengan suara keras harus dibatasi pada tahap pertama pembelajaran bahasa saja. Pembahasan slide ini dikatakan bahwa membaca nyaring itu sangat berguna pada tahap awal pembelajaran. Jadi tidak hanya membaca secara diam saja yang berguna, membaca secara nyaring pun berguna. Di sini dikatakan juga bahwa ia itu mengarah pada pemantapan hubungan antara pengucapan suatu bunyi dan simbol tertulisnya. Jadi dengan membaca secara nyaring ini, peserta didik mengetahui bagaimana yang tertulis dan bagaimana juga ketika diucapkan. Nah, dari pengucapan itu juga akan nampak bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana pengucapan yang salah. Misalnya yang benarnya itu al-jahriyatu, sedangkan nanti ada membaca al-jahriyatu. Maka dari membaca nyaring ini akan terdapat mana simbol yang terkait, mana simbol yang sesuai, dan mana kesalahan-kesalahan ketika
membaca nyaring. Mal qira'atul jahariyatu min ajali agrodin ukhra ka qira'atir riwayati qira'atan diramiyatan wa ilqa isya'ri bil tariqatin muhiyatin wal istimta'i bi ilqa'il ahaziji wa tarjamatil masyairi wal ahasisi akhi. Adapun membaca nyaring untuk tujuan lain seperti membaca novel, membaca secara dramatis. Maksudnya di sini membaca pada teks-teks drama atau pertunjukan, karena nantinya akan diungkapkan secara lisan, secara pengungkapan makna yang mendalam. Kemudian membaca puisi secara sugestif. Maksudnya di sini membaca puisi yang mempengaruhi pendengar atau membaca. Menikmati pembacaan lagu, menerjemahkan perasaan dan sensasi dan lain-lain. Hadhil aghradu rubbama ta'ti fima ba'du hina yawsilud darisu ilal mustawa al-marghubi fihi kaqari'in hina yastati'u min khilali khibratihi ay yastakhdimal qira'atal jahriyatal muhiyata. Tujuan-tujuan tersebut mungkin muncul kemudian ketika siswa mencapai tingkat yang diinginkan sebagai pembaca, ketika dia mampu melalui pengalamannya menggunakan bacaan sugestif dengan lantang. Jadi tujuan-tujuan membaca secara daring itu ada pada tempatnya sesuai dengan kondisi yang dialami oleh siswa. Wala'allal bidayatas sahihata litadrisil qira'atil jahariyati tastalzimu ma yali. Hal-hal berikut ini mungkin awal yang tepat untuk mengajar membaca nyaring memerlukan hal-hal berikut. Wahid, ayyuqaddimal muallimu fil qira'atil jahariyati tastalzimu mal bidayatu namulajan sahihan lil qira'atil jahariyati yumkinu ayyuh tadalihi. Pertama, guru pada awalnya menyajikan model membaca nyaring yang benar yang dapat ditiru, ka ayyaqra'a nassan aw muhadatsatan wa yutaba'at tullabu qira'atahu muttatalli'ina ilan nassi thumma yuqallidunahu fis sauti wan nutqi. Seperti membaca teks atau percakapan dan meminta siswa melanjutkan membacanya sambil melihat teks, kemudian menirunya dengan suara pengucapan. Jadi pada poin pertama ini maksudnya guru menyajikan bahan, kemudian siswa mengikuti bahan tersebut atau mengikuti bahan ajar dari guru tersebut. Kemudian mencoba membacanya, kemudian mengungkapkannya atau diucapkannya sesuai dengan yang diajarkan oleh guru. Isnani ayyakunan nasul muqaddamu qasiran wa sahlan wa mafhuman bihaitsu tatarakkazul qira'atu 'alan nutqi fala yu'addi yansariful qari'u min nutqi ilal ma'na wala tulun nasi ilal insirafi ad-diqqati fin nutqi. Kedua, teks yang disajikan hendaknya singkat, mudah dipahami dan sehingga bacaan terfokus pada pengucapan, sehingga pembaca tidak menyimpang dari pengucapan menuju makna, dan panjang teks tidak mengakibatkan terganggunya ketepatan pengucapan.
Singkatnya di sini itu dikatakan bahwa singkatnya teks itu akan memudahkan serta memberikan pemahaman kepada peserta didik sehingga mengurangi kata-kata yang sulit untuk diucapkan. Salasah takhsisu waqtin kafin yudarrabu fihi talamizu ala sama'i nususin musajjalatin ala syara'ita mutabi'ina halihin nususa fi masadiriha summa yutalibuna biqira'atin nassi qira'atan jahriyatan. 3. Alokasikan waktu yang cukup untuk melatih siswa mendengarkan teks yang direkam pada kaset, mengikuti teks tersebut dalam sumbernya, dan kemudian meminta mereka membaca teks tersebut dengan lantang. Bi'ah tadribut talamilu alal qiraatil jama'iyati kursun wal qiraatil fardiyati wa fil qiraatil fardiyati alal muallimi ayyakuna harisan ala tawjihid darisi li ayyaqra'a bisur'atin fala yantiqu kalimatan wala yatawaqqafa marratin adidatan fis satari wa fi dhatil waqti yang bagi alla yutalibahu bi ayyaqra'a mislama yaqra'u ibnul lughati. Melatih siswa dalam membaca kelompok atau kursus dan membaca individu. Guru harus berhati-hati dalam mengarahkan siswa membaca cepat agar tidak mengucapkan kata demi kata dan tidak berhenti berkali-kali dalam satu baris, dan pada saat yang sama dia tidak boleh menuntut agar dia membaca sesuai bahasa yang dibaca anak. Yang 4 ini guru itu harus berhati-hati dalam mengarahkan siswa itu membaca cepat, baik secara berkelompok ataupun secara individu. Khamsah, ayyakunal muallimu yaqizon liltiqati ayati akhta'in fis sauti an-nutqi wa fi tahdidil mushkilatil khassati bihadzainal janibaini iddat darisina wa ayyabhasa an asbabiha wa yaldu'a barnamajan li'ilajiha ka ayyudarribahum ala nutqis sahihi li ba'dil aswati. 5. Guru harus waspada untuk menangkap kesalahan apapun dalam bunyi atau pengucapan, dan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kedua aspek ini di kalangan siswa, dan untuk mencari penyebabnya dan mengembangkan program untuk mengatasinya, seperti melatih mereka tentang cara yang benar melatih mereka tentang cara yang benar dalam pengucapan beberapa suara. Jadi untuk mengatasi beberapa kesalahan, guru harus melatih siswa itu pengucapan secara benar. Ayya'il mu'allama salasata amurin yang bagi ayyaja'alaha mu'ayyira taqwimiyatan lil qira'atil jahriyati. 6. Guru harus menyadari 3 hal yang harus dijadikan kriteria evaluatif dalam membaca nyari. Ayatajannabat darisut taradduda wal qira'ata kalimatun. Yang A, yaitu siswa harus menghindari keraguan dan membaca kata demi kata. B, ayatasalsalan nutquhu wa sautuhu tasalsulan tabi'iyan ma'a tarkibil jumali duna akhta'in. B, pengucapan dan suaranya harus mengikuti urutan alami dengan komposisi kalimat tanpa kesalahan fonetik. Jim,
ayakuna nabruhu wa tangimuhu bihaitsu yamilu ila ta'biri anil ma'nal mawjudi fin nausil maqru'i wa la yafqiduhu tamaman. C. Keraguan-raguan dan pengucapan kata dan suku kata. C. Nada dan intonasinya harus sedemikian rupa sehingga cenderung mengungkapkan makna yang ada dalam teks yang dibaca dan tidak menghilangkan makna sepenuhnya. Wa hunaka salasatu mustawayatin yumkinu ayasta'ina bihal muallimu fi tasnifi tullabihi min ajli tadribatil fardiyati. Hadhil mustawayatu hiya, 3 tingkatan yang dapat digunakan guru untuk mengklasifikasikan siswanya berdasarkan latihan individu. Tingkatan tersebut adalah: A. Qiraatun sahihatun ma'anutkin wa tanqimin wa nabrin bisyakhlin salimin. A. Membaca yang benar dengan pengucapan, intonasi, dan intonasi yang benar. B. Qiraatun mafhumatun ma'a adadin minal akhta'i. B. Membaca dapat dimengerti dengan sejumlah kesalahan. Jim. Tarud dudun wa nutkun mutaqatti'un lil kalimati wal maqati'i wa adamu idrakin kamilin lin nabari wa tanghimi. Jim. Keraguan-raguan dan pengucapan kata dan suku kata yang terputus-putus dan kurangnya kesadaran akan tekanan dan intonasi. Tabi'ah. Ayyudarikal muallimu munzul bidayati anna su'ubati ta'allumil qira'ati fil lughatil arabiyyati kulughatin ajnabiyyatin qad tarji'u ila umurin yanbaghi al-tifatu ilaiha wahya. 7. Guru harus menyadari sejak awal bahwa kesulitan belajar membaca bahasa Arab sebagai bahasa asing mungkin disebabkan oleh hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu: Alif. Adami ulfatil ajnabi bisyakhlil makhtubi lil abjadiyatil arabiyyati wa haitsu takhtaliful abjadiyatul arabiyyatu fi syakhliha wa tartibi aswatiha antilka fil lugatil hindu awru biyati. A. Kurangnya pemahaman orang asing terhadap bentuk tulisan aksara Arab karena alfabet Arab berbeda dalam bentuk dan susunan bunyinya dengan alfabet dalam bahasa Indo-Eropa. B. Al-qira'atu minal yamini ilal yasari wa huwa amrun jadidun ala kathirin minan natiqina bil lughatil ajnabiyyati haitsu ta'assalat ladaihim adatul qira'ati minal yasari ilal yamini aw min fawqin ila tahta kama fi lughati janubi syarqi Asia. B. Membaca dari kanan ke kiri merupakan sesuatu yang baru bagi banyak penutur bahasa asing karena sudah mendarah daging dalam kebiasaan membaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah seperti pada bahasa-bahasa di Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, kalau penulisan bahasa Arab itu atau membaca bahasa Arab itu dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Jim. Adamu fahmi thaqafatil arabiyyati wal ma'ani allati tu'abbiru anha al-lughatul arabiyyatu fi hadhihi thaqafati haitsu takhtalifu madlulatul asya'i wal kalimati min thaqafatin ila ukhra. C. Kurangnya pemahaman tentang budaya Arab dan makna yang diungkapkan oleh bahasa Arab dalam budaya tersebut karena makna benda dan kata berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya. Su'ubatu adraki ba'di qawaidil kitabati misla tagayyuri ashkalil hurufi bitagayyuri mawqi'iha minal kalimati wa misla mukhalafatin nuqil
Wa mithla mukhalafatin nuqi lil kitabati. Kesulitan memahami beberapa kaidah penulisan, seperti mengubah bentuk huruf dengan mengubah posisinya dalam kata, dan seperti pengucapan yang berbeda dengan tulisan dan sebaliknya. Nah, inilah ada 4 hal yang guru harus menyadari tentang kesulitan dalam mempelajari bentuk tulisan aksara Arab. Samaniyah yaqtadi hada ay yaqumal muallimu bilafdi anzarid darisina ila annal qira'ata fil lughatil arabiyyati tabda'u minal yamini ilal yasari. Hal ini menuntut guru untuk menarik perhatian siswa pada kenyataan bahwa membaca dalam bahasa Arab dimulai dari kanan ke kiri. Cuma yabda'u fi qira'ati fikratin mulahizan anna anzara wa aydiyad darisina tutabi'uhu minal yamini ilal yasari. Kemudian, ia mulai membaca sebuah paragraf dengan memperhatikan bahwa mata dan tangan siswa mengikutinya dari kanan ke kiri. Jadi, ini harus menuntut guru itu untuk mengajarkan siswa itu membaca ataupun sorotan mata ketika membaca itu harus dari kanan ke kiri. Sitah al-ibta'adu an hashwi hissatil qira'ati binususi wal qira'ati wal as'ilati bihaitsu la yusbihul faslu muzdahiman thaqilan. Hindari mengisi sesi membaca dengan teks, bacaan, dan pertanyaan agar kelas tidak menjadi ramai dan berat. Syarah al-iltifatu ila tadribatil kitabi wa halluha wa adatan ma takunu tadribatu fil qira'atil jahariyati mahsuratan fi amaliyati ta'arufi wan nutqi wa rubbama qalilun minal fahmi. Perhatikan latihan di buku dan selesaikan. Latihan membaca nyaring biasanya terbatas pada proses pengenalan dan pengucapan dan mungkin sedikit pemahaman. Wahyal fatsratul lati qama fiha tullabu bil qiraati ma'al muallimi wa min summa tutahul fursatu fi hiniha limu'alajati hadhihi su'ubati, yaitu masa di mana siswa membaca bersama guru dan kemudian akan ada kesempatan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Sekian dari saya, dapat kita simpulkan bahwa membaca secara nyaring itu juga sangat penting. Tidak hanya membaca secara diam yang penting. Kemudian, membaca nyaring itu penting karena dengan membaca nyaring maka guru akan mengetahui apa kesalahan dari para siswa ketika kosakata atau bahasa Arab itu diucapkan. Kemudian guru itu juga harus memperhatikan hal-hal yang menjadi kesulitan pada siswanya saat mempelajari aksara Arab. Salah satunya itu ialah guru itu harus memperhatikan bagaimana siswa itu untuk membaca atau memfokuskan pandangannya ketika membaca teks Arab dari kanan ke kiri, karena itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah, mungkin sekian dari saya. Jazakumullah khair ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.